wabarakatuh. Saya Yudi Septian Harahap. Saya Ika Wirdani. Kami mahasiswa program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara akan menayangkan video mengenai hukum memakai behel, yang mana video ini merupakan tugas output dari mata kuliah fikih kontemporer, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen kami Dr. Ali Imran Sinaga MAD. Bagaimana hukum memakai behel menurut pandangan ulama? Mari sama-sama kita simak videonya berikut ini. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang sangat mulia. Agama Islam menyukai kebersihan dan keindahan pada setiap pemeluknya. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Tabrani. Maka dari hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai keindahan dari makhluknya dalam segala bentuk. Allah mencintai hambanya yang memakai baju indah, memakai sepatu yang indah dan bersih. Dan Allah menyukai keindahan dalam segala hal. Ini menunjukkan anjuran kepada kita untuk senantiasa menjaga kebersihan dan keindahan, terutama pada penampilan. Namun perlu kita ketahui bahwa berpenampilan indah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang sesuai dengan syariat. Namun dalam masyarakat modern saat ini, banyak kita temukan tren memakai behel atau kawat gigi yang selalu diminati dari tahun ke tahun, khususnya oleh remaja dan dewasa muslim. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk kesehatan, namun masih banyak orang yang memakai behel dengan alasan tren semata. Pasalnya, warna-warni pada karet behel menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka. Beranjak dari latar belakang di ataslah, maka kami ingin mencari tahu hukum memakai behel atau kawat gigi untuk merapikan gigi dalam Islam, supaya kalangan remaja sekarang tidak keliru mengenai masalah hukum memakai behel. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat menunggu waktu Kakak. Saya Wirdani dari S2 Padi Mandiri. Di sini saya mau mewawancarai Kakak terkait mengenai penggunaan behel. Nah, adapun wawancara ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah fikih kontemporer. Boleh saya minta waktu Kakak sebentar? Kakak dengan kelas apa namanya? Umurnya 22 tahun. Pak, berasal dari mana? Selanjutnya saya akan menanya tentang penggunaan behel. Sejak kapan Kakak menggunakan behel? Tahun 2020. Mohon maaf sebelumnya Kak ya. Berapa harga apa yang membuat Kakak tertarik untuk menggunakan alasan penting saya dengan memakai behel itu sebenarnya karena kemudian dan sebelum kemarinnya saya disuruh dan sudah konsultasi terlebih dahulu kepada saya disuruh untuk konsen terlebih dahulu masalah gigi saya. Nah, kebetulan di tempat gigi saya dia ada beberapa dengan teman saya dalam sini dalam penanganannya agak lebih tahu intinya ada masalah di bagian gigi saya. Jadi tujuan kotak menggunakan behel itu sebagai untuk merapikan karena gigi saya kan kurang rapi. Kemudian memang di bagian gigi belakang itu karena sudah ada yang berlubang, jadi agar lebih tidak susah dalam mengunyah ataupun memakan.
شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حييت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا Gimana pendapat orang tua kakak terhadap kakak yang menggunakan behel ini? Pertama, sebelum memasang, otomatis kan saya berkonsultasi terlebih dahulu kepada orang tua seperti itu kan. Dan memang awalnya orang tua juga yang menyuruh, karena kan gigi saya ini seperti gigi orang tua mengikuti struktur gigi dari ayah gitu. Jadi ibu menyuruh, mama saya menyuruh untuk dipasang aja gitu. Tapi dalam konteks bukan merubah, tapi merapikan agar tidak sulit juga dalam makan atau memakan makanan itu. Jadi intinya saya konsultasi orang tua saya menjelaskan, tapi jangan terlalu lama. Jika sudah rapi, langsung dibuka. عليك يا نبي حبيبي يا Garis panjang dampak untuk menunjukkan kakak itu apa? Baik itu positif, negatifnya. Positifnya awalnya sangat ya. Saya sulit mengingat hampir 2 minggu karena kan ketat tuh kan giginya ditarik kan bisa pokoknya beda lah dari sebelum makan. Negatifnya pertama saya sulit mengingat, tapi dalam konteks tersebut dokternya hanya menyuruh makan yang bersifat seperti bubur yang mudah masuk pelan, tidak bubur yang sering. Nah, kemudian negatifnya otomatis keuangan saya berkurang seperti itu. Dan itu banyak lah gitu diomongin sama orang, kenapa harus pakai behel gitu, karena kan orang lain tidak tahu tuh seperti apa alasan yang paling kuat menurut saya, karena kan pendapat orang beda-beda. Nah kalau positifnya menurut saya karena awalnya disuruh orang tua juga mengizinkan untuk merapikan, kemudian sisi kedua dalam minyak ataupun memakan makanan tersebut saya tidak suka jika tidak ada rasa صلاة وسلام عليك يا نبي Mengenai landasan ataupun dasar yang dijadikan sebagai pemberi hukum dalam permasalahan penggunaan behel, terdapat 2 hukum dalam permasalahan penggunaan behel, yaitu haram dan mubah. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya haram. Penggunaan behel atau kawat gigi hukumnya haram karena terdapat unsur merubah ciptaan Allah yang mana perbuatan tersebut dilaknat olehnya. Berdasarkan surah Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus.
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'inallahu al-washimati wal mutashimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallah. Artinya, Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato, yang mencukur alis dan yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mereka itu mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari dua dalil di atas, kita memahami bahwa hukum asal mengubah apa yang Allah ciptakan untuk kita adalah haram, apalagi jika tujuannya adalah untuk mempercantik diri. Sebagaimana hukum merubah gigi, maka hukum merubah ciptaan Allah yang lain juga diharamkan, seperti melakukan operasi plastik untuk memancungkan hidung, mengubah bentuk kelopak mata, memperbesar anggota badan tertentu atau mengecilkannya. Adapun yang kedua, hukumnya mubah atau boleh. Adapun jika seseorang memakai kawat gigi karena adanya cacat pada gigi seperti giginya gingsul, susunan giginya sangat kontras antara gigi dan rendahnya sehingga sangat susah untuk makan, sebagian giginya sangat maju ke depan atau sangat mundur ke belakang sehingga susah dan sakit untuk menutup mulut, dan lain sebagainya, maka ini dikategorikan sebagai cacat yang dia boleh memasang kawat gigi untuk merapikannya. Adapun dalil yang memperbolehkannya jika ada penyakit cacat adalah hadis riwayat Bukhari. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an anzala lahu shifaan. Artinya, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau Allah menurunkan suatu penyakit, maka Allah juga menurunkan obatnya. Adapun dalil yang kedua dari At-Tirmizi juga meriwayatkan yang artinya dari Abdurrahman bin Torofa bahwa kakeknya Arfajah bin As'ad hidungnya terpotong saat perang Kilab. Lalu ia membuat hidung palsu dari perak, tetapi justru hidungnya menjadi busuk. Nabi Muhammad SAW lalu memerintahkan kepadanya untuk membuat hidung dari emas, hingga ia pun membuat hidung dari emas. Hadis riwayat Abu Daud. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Ustazah Imas Fatimatuz Zahra menjelaskan, kebolehan memasang behel tergantung pada kondisi dan tujuan utama pemasangan behel itu sendiri. Behel diperbolehkan selama penggunaannya memiliki gharadus sahih atau tujuan yang benar, yaitu tujuan medis atau pengobatan. Misalnya, meratakan gigi yang maju dan tidak rata, bukan tujuan untuk mempercantik diri, kata Ning Imas, sapaan akrabnya, dalam tayangan berjudul Hukum Memakai Behel dalam Islam di kanal YouTube NU Online, dikutip Rabu 14 September 2022. Dalam konteks ini, terang dia, pemasangan behel ditujukan untuk memperbaiki cacat dalam diri. Kedudukannya bukan untuk taghyirul khalqi atau merubah ciptaan, akan tetapi disyariatkan untuk diubah, sama seperti memendekkan kumis, memotong kuku, maupun mencabut bulu ketiak. Taghyirul khalqi yang dilarang itu merubah secara permanen, seperti operasi plastik dengan menambah atau mengurangi bentuk tubuh yang sebetulnya baik-baik saja. Sedangkan memasang behel itu boleh menurut syariat. Jelas beliau, jika melihat tujuan aslinya, yakni pengobatan, tentu saja hal ini diperbolehkan oleh syariat. Bahkan, orang yang sedang sakit dianjurkan oleh syariat untuk berobat guna menyembuhkan penyakit yang dia alami, seperti hadis yang telah kami tuliskan di atas. Namun jikalau memasang behel itu untuk kecantikan guna dilihat orang-orang, maka perbuatan itu dilarang oleh syariat dan menjadi haram hukumnya. Dalam artikel NU Online bertajuk Bolehkah Pasang Kawat Gigi, dijelaskan perihal pasang behel atau kawat di gigi sejauh ini tidak ada dalil yang mengharamkan.
Terlebih lagi, kawat yang dipasang di gigi terbuat bukan dari logam emas ataupun perak. Pemasangannya pun berada di bawah pantauan dokter ahli, sejauh tidak menimbulkan mudarat. Pemasangan kawat di gigi untuk kepentingan kerapian gigi tidaklah masalah. Soal merubah ciptaan Allah, jika itu merujuk pada surah Ar-Rum ayat 30, sesungguhnya penggunaan dalil ini tidak relevan untuk mengharamkan pasang behel, cangkok jantung, operasi bibir sumbing, atau cukur rambut. Pasalnya, kata la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah itu sebagai dalil pengharaman mengandung problematik, karena dalil ini tidak bicara spesifik sehingga bisa menyasar apa saja.